Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 719 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Soyeon menyadari bahwa kegagalannya mendudukan api pemusnah berasal dari kehendak putus asa penguasa api pemusnah yang masih melekat di dalamnya. Meski mampu menghapus kehendak tersebut, resikonya terlalu besar, sehingga ia memilih menahan diri dan fokus mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Setelah memperoleh tambahan buah kembar Yin Yang dari taman spiritual, Soyeon kembali meracik pil Yin Yang Jimudan dengan tingkat kesulitan ekstrim. Dengan tekad penuh dan konsentrasi total, ia melanjutkan proses alkimia hingga tahap akhir, bahkan menggunakan tubuh Jan Chao, seorang keabadian dewa, sebagai bahan penyempurnaan pil, menandai kesiapannya menghadapi bahaya besar di masa depan. Bukankah ini Jan Chao dari klan Putri Duyung bayangan? Mengapa dia bisa berada di sini? Raja Putri Duyung, Sinting, menampakkan ekspresi terkejut. Ia segera menoleh dan bertanya dengan nada heran. Kalian benar-benar ceroboh. Apakah kalian diserang oleh klan Putri Duyung bayangan? Mengapa tidak ada yang peduli, malah langsung datang ke sini? Jangan-jangan kalian juga telah dirasuki oleh klan Siming. Tatapan Suan Huang yang terasa aneh langsung beralih ke wajah Sinting yang masih terkejut. Cukup, waktunya mendesak. Istana akan segera mengalami kejatuhan bintang. Xing Luo akan mengurus segalanya, ucap Sinting sambil berdeham 2 kali, tampak sedikit canggung. Pada saat itu, Soyeon sepenuhnya memusatkan pikirannya pada tubuh Jan Chao di hadapannya. Benih pil muda telah memasuki tubuh target. Ini adalah langkah terakhir. Selama tubuh Jan Chao dilebur bersamaan, maka pil Yin Yang Jimudan akan berhasil disempurnakan sepenuhnya. Api panas menyelimuti tubuh Jan Chao. Ia tidak mengeluarkan satu suara pun. Namun pemandangan itu membuat Sinting meringis hingga memperlihatkan giginya. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari ras yang sama. Melihat sesama Putri Duyung dilebur oleh api, seolah menimbulkan rasa sakit yang turut dirasakan. Apa-apaan dengan ekspresi itu? Seolah-olah yang dibakar adalah dirimu sendiri, ucap Suan Huang, yang tampaknya terus mengamati setiap gerak dan perubahan ekspresi Sinting. Tubuh fisik Jan Chao perlahan meleleh di bawah pembakaran api Xiaoyan, hingga akhirnya sepenuhnya berubah menjadi sebuah pil yang melayang di udara. Pil itu bergetar hebat, mencoba melarikan diri dengan kecepatan tinggi, bahkan memancarkan kekuatan yang tidak lemah. Xiaoyan segera menginjak petir jile, muncul seketika di hadapan pil tersebut. Ia mengangkat tinjunya dan menghantam pil Yin Yang Jimudan yang baru saja lahir itu. Keduanya terhenti sejenak di udara, saling beradu kekuatan. Namun jelas, kekuatan Xiaoyan jauh lebih unggul. Begitu pil itu gagal melarikan diri pada percobaan pertama, ia tidak lagi memiliki kesempatan. Xiaoyan menangkapnya dengan sekejap, menggenggamnya erat, lalu tanpa ragu melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Tak seorang pun dari mereka benar-benar memahami rangkaian proses rumit yang telah dilakukan Xiaoyan. Suan Huang hanya memilih untuk percaya sepenuhnya. Sementara Sinting, karena kekuatannya sendiri terbatas, sama sekali tidak berani bertanya. Kalian tunggu di sini, aku akan segera kembali, ucap Xiaoyan. Sosoknya segera diselimuti cahaya suram, dan sebelum siapapun sempat menjawab, ia telah menghilang menggunakan jiwa gerakan void, melesat jauh hingga mendekati tepi laut mimpi ilusi. Ia menembus berbagai larangan yang tak dikenal, lalu menyelam ke sebuah palung laut terdalam, tempat yang gelap gulita, bahkan mampu menekan kekuatan jiwa. Di sana, Soyeon membuka sebuah gua pertapaan. Ia duduk bersila di dalamnya, dan tubuh fisiknya mulai mengalami perubahan. Tak lama kemudian, dari tubuhnya terpisah sosok lain. Baik aura, jiwa, maupun penampilannya, semuanya identik dengan Xiaoyan. Bahkan kekuatan tubuh fisiknya pun tersalin sempurna. Dua Xiaoyan saling menatap di dalam gua. Jika bukan karena tubuh sosok asli pemisah itu telanjang, hampir mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan. Xiaoyan sendiri terkejut. Postur tubuh, rupa, bahkan hingga setiap helai rambut, semuanya benar-benar sama. Dengan satu gerakan pikiran,
pagoda spiritual emas menyatu ke dalam dahi sang avatar. Seluruh kekuatan dan fungsi utama dialihkan kepadanya. Sang tubuh asli tetap tinggal di dalam gua. Sementara sosok yang keluar adalah perwujudan Pilin yang jimudan, tak memiliki perbedaan apapun dari tubuh asli. Sosok tiruan itu menginjak petir Jile dan segera pergi. Tubuh asli tetap duduk bersila, memulai kembali proses peracikan pil. Xiaoyan berniat melanjutkan penyempurnaan Pilin yang jimudan. Ia sedikit mengernyit. Sayangnya, kekuatan sumber hanya bisa dibawa oleh satu tubuh. Ia bertanya-tanya, jika penelan lebih banyak pil, mungkinkah ia menciptakan lebih banyak tubuh seperti ini? Cukup untuk benar-benar mengacaukan persepsi musuh, bahkan mempermainkan Taisu dan memusnahkan klan Siming. Meski efek pil ini luar biasa, tubuh tiruan dan tubuh asli sejatinya tetap terhubung erat. Segala kekuatan jiwa dan tingkat kultivasi berasal dari tubuh asli. Jika tubuh tiruan mati, tubuh asli akan menerima dampak yang sangat besar. Namun, selama tidak benar-benar musnah, luka berat masih dapat dipulihkan perlahan. Selain itu, kultivasi antara tubuh asli dan tiruan berjalan sinkron. Jika tubuh tiruan menembus suatu tingkat, tubuh asli pun akan ikut meningkat. Dengan keberadaan tubuh tiruan ini, Xiaoyan seakan memiliki lapisan perlindungan tambahan, sebuah tipuan visual untuk menghindari kematian mendadak. Tak lama kemudian, sosok yang identik dengan Xiaoyan kembali ke kelompok melalui jiwa gerak void. Saat ia muncul, semua orang menatapnya. Tak seorang pun merasakan perbedaan apapun. Bahkan Long Yan pun tidak mendeteksi keanehan. Hanya Raja Tianjang yang sempat mengangkat kepala. Kilatan perbedaan melintas di matanya. Namun ia memilih diam dan kembali menegak araknya. Saudara Xiaoyan, 3 klan dewa telah tiba dan sudah memasuki area itu. Lapor seseorang. Tak lama setelah Xiaoyan pergi, 3 klan dewa memang telah berdatangan, membawa banyak anggota mereka. Aura di pintu masuk retakan itu semakin melemah. Ketika hampir tertutup, kita masuk paling akhir, ucap Xiaoyan dengan sikap sangat waspada. Tingkat kehati-hatian ini bahkan membuat Xuan Huang merasa agak berlebihan. Namun ia segera menepis keraguannya. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah yang mulia, sosok yang diakui dunia sebagai pemilik kecerdikan dan perhitungan tertinggi. Tak ada alasan untuk meragukannya. Satu persatu, berbagai ras dari dunia Sanhai terus memasuki retakan. Ada yang berukuran raksasa, ada pula yang sekecil telapak tangan. Selain itu, tampak pula banyak manusia. Jelas, mereka bukan berasal dari dunia Sanhai, karena umat manusia di sana hampir punah. Hanya menyisakan sedikit keturunan. Xuan Huang mengamati dengan seksama dan langsung menyadari bahwa mereka semua berasal dari dunia lain. Beberapa hari kemudian, retakan itu bergetar hebat. Pintu masuk hampir tertutup. Akan tertutup. Apa kita tidak masuk sekarang? Teriak Xinting dengan cemas. Xiaoyan yang duduk bersila akhirnya membuka mata. Ia melangkah maju. Pergilah, waktunya telah tiba. Xiaoyan akhirnya bergerak, dipimpin olehnya. Rombongan itu berubah menjadi beberapa garis putih di dalam air dan merobos masuk tepat pada detik terakhir sebelum retakan menutup. Namun setelah melewati retakan, semua orang berhenti. Mereka menatap sekeliling dengan wajah kebingungan. Mereka masih berada di laut mimpi ilusi. Pemandangan di hadapan mereka sepenuhnya sama seperti sebelum masuk. Bahkan retakan emas di tanah pun tidak berubah sedikit pun. Apa yang terjadi? Apakah kita gagal masuk? Tanya Xuan Huang dengan ragu. Ia mengamati sekeliling. Semuanya sama persis. Karena telah berada di tempat itu cukup lama, setiap detail terukir jelas di ingatannya. Di sana ada sebatang rumput laut dengan 136 helai daun. Jika ini hanya kebetulan, maka di sekitar sini ada 52 batang. Totalnya 14.888 helai daun. Xuan Huang menghitungnya dengan sangat teliti. Jumlahnya tetap sama. Tidak salah, kita benar-benar tidak masuk, katanya dengan nada serius. Xiaoyan mengerutkan kening. Hal lain mungkin masih bisa diragukan, tetapi satu hal pasti, mustahil mereka gagal memasuki retakan. Namun kesamaan pemandangan di depan mata memang sangat menyesatkan. Jangan-jangan sejak awal kita sudah terperangkap dalam sebuah mimpi.